Terima kasih banyak untuk Ibu Moderator dan juga Ibu semuanya di sini, Ibu semua ya jadinya ya kalau KMC gak ikut masuk. Jadi terima kasih banyak. Oh, apa karena ini hari Kartini? Ya, jadi semuanya ibu-ibu semua di depan ya. Jadi mudah-mudahan tapi tidak mengurangi semangat untuk bapak-bapak semuanya untuk menyimak pada hari ini ya. Karena seringkali saya mengutip bahwa kesehatan jiwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Setuju ya? Nah, nanti untuk adik-adik, kalau saya pengennya ada teman-teman sih biasa sama-sama masih muda ya. Jadi kalau untuk teman-teman nanti akan kita lihat Pak diundang kira-kira buat apa sih, seperti itu ya salah satunya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu untuk semua tamu undangan yang sudah hadir. Dan saya ingin bahwa yang hadir ini insya Allah berkomitmen ya dok semua ya. Jadi mudah-mudahan setelah pulang dari ruangan ini kita akan lebih tergambar lagi nih. Kenapa sih tadi aku datang? Kemudian apa sih yang harus aku lakukan seperti itu? Nah, di sini adalah saya ingin menyampaikan sedikit terkait gambaran situasi kesehatan jiwa dan pengembangan program dari P3LP itu sendiri. Nah, tadi yang di-state oleh Ibu Kabindas dan juga dari Suku Dinas Jakarta Utara bahwa di Suku Dinas Jakarta Utara ini adalah yang pertama untuk dilakukan sosialisasi atau launching ya. Nah, ini yang ingin saya beritahukan kembali juga para narasumber bahwa terakhir kami melakukan orientasi itu baru selesai kemarin Kamis dan hari Senin sudah langsung disosialisasikan. Kita tepuk tangan bersama. Ya mudah-mudahan ini artinya tadi yang dari MC bilang gayung bersambut. Jadi yang kita akan laksanakan sudah siap untuk ditangkap oleh teman-teman semuanya. Nah, di sini saya ingin mewakili dari teman-teman dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Hutan. Nah, di situ kita mulai ada dari bidang promosi kesehatan jiwa. Kemudian yang dikenal oleh Bapak Haji di sini adalah dari bagian preventif yang kurang lebih dari kakak-kakak dari puskesmas beberapa bulan ini dikejar-kejar sama PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, ini salah satunya dok. Dari hasil screening tersebut habisnya harus ngapain? Ya. Terus kalau misalnya nih kayak Mita, kalau saya teman-teman di SMA, saya nggak merasa saya kenapa-napa, tapi harus gimana? Dan ternyata masuk ke promotif yaitu untuk orang yang sehat jiwa, bagaimana agar dia tetap menjalani kehidupannya dengan sehat jiwa. Jadi jangan sampai saya paling sering adalah menggunakan istilah warna hijau, kuning, dan merah. Gimana caranya agar yang merah ini tetap menyadari bahwa saya harus dikontrol. Berarti nggak boleh skip minum obatnya. Jadi saya tetap bisa optimal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kuning, bagaimana sih agar saya tetap bisa menjadi hijau. Nah, yang hijau bagaimana agar saya tidak menjadi kuning atau bahkan merah. Nah, di sini nanti sebetulnya tadi sedikit sudah disampaikan oleh Ibu Kadinkas juga untuk secara khusus kondisi pelayanan kesehatan jiwa dan juga status kesehatan jiwa untuk masyarakat di DKI. Jadi saya ingin menyampaikan secara nasional terkait gambaran kesehatan jiwa di Indonesia. Ini teman-teman ya, jadi sebetulnya saya juga ingin memberitahukan bahwa saya sebelum masuk ke kesehatan jiwa, saya itu 15 tahun adanya di GIZI Adop. Nah, ternyata pada saat masuk, ternyata kesehatan jiwa ini, adik-adik, kakak-kakak dan semuanya, ternyata tidak hanya tentang membantu orang lain, tapi ternyata bagaimana saya menyadari bahwa saya itu harus sehat jiwa terlebih dahulu sebelum membantu teman yang lainnya. Ya, seperti kalau kakak-kakak dan teman-teman semua pernah naik pesawat atau melihat simulasinya ya, bantulah diri Anda sendiri terlebih dahulu sebelum membantu penumpang yang lainnya. Jadi teman-teman di sini yang pertama adalah ternyata alhamdulillah aku sehat jiwa nih, dan bagaimana untuk tetap mengoptimalkan agar aku tetap bisa berdaya. Salah satunya adalah berguna untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman. Dan saya izin mungkin ini pengen lebih implementatif ya. Kalau teori sepertinya nanti bisa dibagikan dan bisa baca sendiri. Tapi saya pengen lebih berinteraksi banyak dengan teman-teman puskesmas dan juga teman-teman dari perwakilan sekolah terutama nih. Nah, jadi di sini adalah ada semua sering nggak kalau untuk berarti ini masuknya Gen Z atau Gen Alpha nih? Gen Z ya. Nah, contohnya gini, Ayu Mita, aku pusing banget deh.
kemarin aku dimarahin mama, padahal kita mau ujian, misalnya seperti itu ya. Seringnya apa jawabannya? Ya itu mah sama, kalau aku juga sama kemarin dimarahin, malah sepaket mama sama papa, nggak cuma mama. Nah ini yang sering ketemu nih, gimana nanti kita sambungin ke P3RP bahwa yang dibutuhkan sekarang itu bukan adu nasib ya, tapi bagaimana kita bisa menjadi satu, pemerhati yang baik, kemudian yang kedua adalah pendengar yang baik ya. Nanti akan ada 3M, memperhatikan, mendengar, dan terakhir adalah menghubungkan ya. Jadi pada saat teman-teman misalnya ada yang curhat, hal yang paling penting adalah memvalidasi perasaannya, bahwa setiap perasaan yang dirasakan oleh teman kita itu adalah berharga. Contohnya ada yang nangis, halah itu aja nangis sih, padahal stresor antara satu anak dengan anak yang lainnya itu berbeda. Ada yang dia nggak pernah dibentak sama sekali di rumah, bu gurunya suaranya kenceng, Nita gimana sih? Nah, itu kaget nangis, ya Allah itu aja nangis. Nah padahal kamu kenapa kok langsung sedih kayak gitu? Iya aku itu nggak pernah kayak begitu. Oh oke. Tapi coba kalau misalnya kamu nggak dengerin dari persepsi aku, misalnya Bu Restu itu cara ngomongnya memang seperti itu. Aku juga kalau komunikasi, beliau juga sama kok suaranya kayak begitu, tapi bukan bermaksud mau marahin kita. Nah hal-hal yang seperti ini nanti yang harapannya bisa diperkenalkan pada P3RP di belakang. Nah ini yang menjadi salah satu concern adalah yang bisa kita lihat, adik-adik semua, kakak-kakak semua juga di sini. Yang menjadi perhatian ini adalah yang warnanya krem, bahwa ternyata kesehatan jiwa ini ada pada setiap tahapan usia ya. Tapi kalau di usia di bawah 5 tahun yang biasa dikenal oleh kakak-kakak di puskesmas itu adalah gangguan pada perkembangan. Nah nanti itu akan dicek di SDGTK dan lain-lain. Tapi pada saat ini terkait kesehatan jiwa yang kita maksud adalah di atas usia 5 tahun hingga lansia. Bahkan kalau lansia sendiri nanti akan ada yang namanya ternyata loneliness atau kesendirian ini bisa mengakibatkan depresi juga. Nah ini pas kita lihat semuanya ya, oh ternyata di anak usia 5 sampai 9 sampai bahkan dia berusia 59 tahun ini selalu ada tulisan masalah kesehatan jiwa. Ya jadi di sini yang bisa menjadi kata kunci apa? Bahwa ternyata pada setiap tahapan usia kita akan selalu bertemu yang namanya stresor ya. Jadi teman-teman gini, tidak ada orang yang tidak lepas dari stres, tapi ada stres yang dia sifatnya adalah keseharian, sifatnya normatif, atau dia sampai mengganggu keseharian dari teman-teman. Nah yang mengganggu banget ini yang harus dikelola agar dia tidak menjadi masalah kesehatan jiwa yang lebih parah ya. Jadi sama seperti P3K, pertolongan pada kecelakaan. Nanti P3RP, pertolongan pertama pada luka psikologis. Teman-teman kalau lihat temennya jatuh, kelihatan ya mana yang mau dibantu. Nah, kalau P3RP ini yang membutuhkan keterampilan khusus. Keterampilan khusus yang dimaksud adalah kepekaan. Kepekaan, kok biasanya teman-teman aku ini, Mbak Ayu, Kakak Ayu, biasanya kalau datang ke kantor nih, wanita, apa kabar? Tadi malam bisa tidur ya? Tiba-tiba, kok kayaknya 3 hari ke belakang, Kak Ayu ini lebih cenderung pendiam. Matanya lihat ke layar, tapi aku panggil nggak nyaut. Bahkan sesekali saya papasan di kamar mandi, dia habis nyekat, nangis. Gak usah jauh-jauh, teman-teman sering ya. Kok biasanya si anak ini kalau pulang nyapa aku, biasanya pulang ngajakin bareng, tapi ini dipanggil aja. Kamu duluan aja deh, atau misalnya ngomongnya sebelumnya aja. Nah ini yang akan diasah menjadi suatu keterampilan asertif oleh teman-teman. Jadi kayaknya dia ada sesuatu deh, karena dia beda. Tapi tadi balik, misalnya adik namanya siapa? L. Nah adik L misalnya, apa namanya? Biasanya dia anaknya rame gitu ya. Suatu saat dia pendiam terus nih dalam 3 hari. Kemudian mau cerita ke aku nggak? Karena kan kayak gitu, udah nggak apa-apa, aku juga biasanya kayak gitu. Nah, tapi kita harus tanyakan, kamu kok 3 hari ini kayaknya agak beda. Dari kemarin aku ajakin ke kantin nggak mau. Terus aku kemarin juga kalau nggak salah lihat
kamu misalnya nangis atau apa gitu ya, kamu ada yang mau ceritain ke aku nggak? Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu mau cerita, aku mau loh dengerin, tapi kalau misalnya kamu memang butuh waktu buat sendiri dulu, nggak apa-apa. Tapi janji ya, kalau misalnya kamu butuh teman buat ngomong, kamu ngomong sama aku. Jangan sampai yang kita sering lihat di TV, tiba-tiba ada teman yang masuk rumah sakit, misalnya karena dia menggarap dirinya sendiri atau yang lain. Padahal dia sehari-hari mainnya sama saya, tapi saya nggak, saya izin membelakangnya dong ya, maaf. Jadi apa namanya, hal-hal seperti ini yang nanti akan menjadi suatu perhatian ini yang harus kita lihat tadi ya. Stres itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengelola. Stres itu harus dikelola. Jadi pada saat teman-teman kalau tarik ke belakang deh, kalau saya dan Bapak Ibu yang lainnya kan tariknya ke belakangnya banget ya. Coba kita yang ada di SMA, kalau agak ke belakang, pas teman-teman masuk SD, stresornya apa? PR-nya ketinggalan, ya kan? Itu udah bikin stres yang paling banget. Kemudian bukunya hilang, beranteman rebut-rebutan sama temen. Ternyata masuk SMP tidak hilang tapi berubah bentuknya, mulai saling punya peer group. Aku gak diterima di peer group ini, aku sedih. Aku maunya bareng sama mereka mainnya, tapi mereka kenapa gak mau main sama aku? Stresornya berbeda. Jadi bagaimana? Apakah jalan keluarnya harus diterima menjadi kelompok tersebut? Tidak selalu ya. Jadi kita kenapa ya mereka nggak mau temenan sama aku? Oh mungkin ada beberapa hal yang menurut aku itu adalah sumber kebahagiaan bagi mereka. Enggak, bukan kayak gitu. Genre mainnya berbeda. Oh oke, berarti jalan keluarnya adalah aku akan mencari kelompok yang punya genre sama seperti aku. Nah jadi hal-hal yang seperti kemudian nanti masuk ke kuliah. Aku itu waktu SMP SMA nggak bisa bebas karena diurusinnya setinggalnya bareng sama papa, nggak boleh pulang malam, nggak boleh ini itu. Ternyata pada saat kuliah urusannya beda lagi. Ketemu sama dosen susah, mau ngasih judul nggak bisa. Ini ada yang dari perwakilan perguruan tinggi ya. Jadi hal-hal tersebut akan muncul terus. Kemudian terakhir adalah mungkin bagi pasangan suami istri. Oh ternyata sekarang justru bisa mengolah kehidupan sendiri. Stresornya beda lagi. Jadi kemampuan untuk mengolah stres inilah yang harus dimiliki, karena stres itu tidak bisa dihilangkan. Dan ini adalah gangguan jiwa menjadi penyebab kedua untuk ketidakmampuan di Indonesia. Jadi ini salah satu yang menjadi concern. Kenapa dia ada nomor 2? Karena dia ada pada setiap siklus kehidupan. Nah ini tadi ya, 2% penduduk umur lebih dari sama dengan 15 tahun memiliki masalah kesehatan jiwa. Yang kurang dari 15 tahun ada di sini? Tidak ada. Yang tahun tadi 14. Jadi ini ternyata gambaran kita semua, kakak-kakak. Jadi ternyata kita ada di dalam survei ini, tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk dari yang 2% tersebut. Nah, di sini ada 2% untuk memiliki masalah kesehatan jiwa. Seharusnya ini ada 3 breakdown-nya. Salah satunya adalah depresi dan anxiety. Depresi dan anxiety ini yang biasanya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang ketiga adalah schizophren. Kalau schizophren itu yang teman-teman kalau misalnya sering lihat ada yang namanya halu, ya hal-hal tersebut bisa kita lihat nih. Teman-teman harus bisa bedain dia sehat jiwa atau tidak ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang halu, tapi ternyata di sini depresi juga masuk dalam salah satu jenis masalah gangguan kesehatan jiwa. Nah ini yang 2 pertama ini sebetulnya masih bisa kita lihat di lingkungan masyarakat, karena kalau untuk schizophren dia memerlukan bantuan yang lebih klinis. Nanti akan ada ibu-ibu dari rumah sakit dan juga dari profesi lainnya. Di sini untuk DKI bisa kita cari ya, dia ada di 2,3% dan 0,25%-nya memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Nah inilah yang menjadi PR kita bersama. Pastikan 0,25% itu bukanlah orang yang ada di sekitar kita ya. Mulai hari ini nanti teman-teman juga, oh ternyata ini loh yang harus aku lakukan. Temanku minimal depan, belakang, kanan, kiri nggak boleh ada yang memiliki pikiran untuk
bunuh. Nah, kemudian ini adalah depresi, anxiety, dan schizofren merupakan 3 gangguan dengan prevalensi tertinggi. Ya. Nah, kemudian ada 1,4% penduduk usia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Oke. Dan hanya 12,7% yang berobat. Ini saya sampai jam berapa kali? Oke. Nah, di sini ada 4 dari 1000 rumah tangga memiliki anggota rumah tangga dengan psikosis. Sebetulnya kalau untuk teman-teman di perguruan tinggi, adik-adik di sekolah menengah, saya pengennya mungkin kalau untuk teori ini boleh nanti di capture saja, nanti bisa untuk menjadi salah satu acuan teman-teman, tapi pengennya nanti lebih ke arah interaktif ya. Oke, kemudian di sini prevalensi bunuh diri di Indonesia tahun 2019 sebesar 1,64 per 100.000 penduduk. Nah, ini adalah framework upaya kesehatan jiwa. Dari yang tadi sampai akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata kesehatan jiwa ini adalah hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dari mana sih kita tahu kalau salah satu upaya kesehatan jiwa ini masuk menjadi salah satu prioritas di negara kita? Ada nggak? Kalau yang bisa menyebutkan, nanti aku akan memberikan satu kenang-kenangan deh. Itu terstate sekali, dan tadi pagi harus dinyanyiin sama teman-teman. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Betul tidak? Betul. Itu artinya sebetulnya sudah dipesankan dari awal. Tidak hanya kita memperhatikan dari sisi fisik saja, bahkan kalimatnya dia pun ada di depan ya. Tidak ada kesehatan fisik tanpa disertai kesehatan jiwa. Begitu pula sebaliknya. Teman-teman masuk ke sekolah nggak demam, badannya alhamdulillah sehat semua, tapi teman-teman tadi habis berantem sama mama. Happy nggak berangkat sekolahnya? Enggak, ya. Teman-teman baik-baik aja, tapi ternyata tadi giginya sakit. Happy nggak? Konsen nggak? Enggak, ya. Jadi keduanya ini adalah hal yang berkorelasi. Jadi teman-teman, yang namanya sejahtera atau sehat itu meliputi sehat jiwa, sehat fisik, dan juga sehat sosial. Ya, berarti ada 3 tersebut. Jadi kalau teman-teman yang hadir dia nggak sakit apa-apa, ternyata murung dan yang lain-lain, coba dicolek siapa tahu dia lagi nggak baik-baik aja. Nah, di sini adalah komitmen melakukan transformasi kesehatan di Indonesia melalui transformasi layanan primer. Ini sepertinya sudah matang sih ya, kalau teman-teman dari Puskesmas. Jadi salah satu tujuan kita adalah mendukung dari pilar pertama, yaitu untuk meningkatkan screening untuk masyarakat, kemudian merubah pola hidup, dan juga dari sisi promosi kesehatan, baik promosi kesehatan secara umum maupun di sini promosi kesehatan pada jiwa. Nah, di sini penguatan penting dalam transformasi pelayanan kesehatan primer: 1. Mengarahkan fokus layanan, 2. Mendekatkan layanan kesehatan, 3. Memperkuat pemantauan wilayah setempat. Nah, ini ada 280 juta penduduk, teman-teman masuk nih di dalam sini, ya. Kemudian di sini ada lebih dari 300.000 unit puskesmas memiliki fasilitas, infrastruktur, dan SDMK terstandar dan berkualitas. Di sini 100% dari wilayah dan kondisi kesehatan penduduk dilakukan monitoring secara berkala. Nah, ini adalah sedikit informasi sih buat teman-teman. Tapi kalau dari teman-teman puskesmas sepertinya sudah luar biasa mengenalnya ya. Nah, jadi di sini yang dulunya kita terpisah-pisah, nanti harapannya pada satu kegiatan posyandu, biasanya dulu ada yang namanya posyandu lansia, posyandu remaja, dan nanti akan ada menjadi salah satu integrasi pada pelayanan posyandu. Jadi kita akan pada saat teman-teman datang di sana secara siklus hidup diberikan. Jadi mulai dari bayi balita, usia produktif, kemudian bus, kemudian untuk remaja hingga lansia. Di situ ada semua. Jadi kayak one stop service gitu ya. Tapi saat ini masih ada beberapa wilayah yang belum, tapi mudah-mudahan kalau DKI sudah mulai bergeser. Nah, di sini nanti ada nih beberapa yang akan disampaikan. Tadi ada terkait
screening, kemudian promotif, kapan dia menjadi sasaran yang harus minum obat, kapan dia harus dirawat. Jadi kita punya beberapa langkah. Dan yang di sini adalah kita bagaimana untuk mencegah dan juga untuk mempromosikan. Salah satunya adalah dengan peningkatan literasi. Bagaimana ada teman-teman yang sehat jiwa, dia tetap sehat jiwanya. Kemudian yang mulai memiliki kecenderungan tapi dia masih menyadari, yuk kita screening, yuk kita mau lihat nih hasilnya apa. Nah, ini masuk dalam upaya promotif. Upaya promotif ini sendiri kita saat ini sebetulnya pada sistemnya itu besar, tapi yang menjadi fokus utama kita saat ini adalah pengasuhan positif dan juga P3LP. Jadi di sini yang akan kita tekankan nanti adalah untuk P3LP-nya dan juga pengasuhan positif ini adalah melibatkan keluarga. Teman-teman setuju nggak? Anak yang happy berasal dari lingkungan yang happy juga. Setuju ya? Tidak harus beliau lengkap, misalnya seperti saya, ayahnya sudah meninggal dan lain-lain. Itu adalah hal yang sebetulnya tidak menjadi halangan keluarga tersebut tetap happy, ya nggak? Nah, jadi di sini adalah pengasuhan positif, bagaimana pengasuh atau orang tua dapat membersamai dari mulai dia konsepsi sampai dengan usia dewasa untuk menjadi anak yang bahagia. Salah satunya adalah dengan menekankan pengasuhan sehat jiwa. Orang tua yang sehat jiwanya, insya Allah akan menghasilkan produk-produk yaitu anak-anak yang sehat jiwa juga, copingnya baik juga. Karena kalau terbiasa dikenalkan dengan coping yang baik dari rumah, insya Allah minimal deh, paling sedikit dia sudah membawa sekian persen untuk menghadapi dunia luar juga nilai-nilai yang ada di rumahnya. Tapi yang dari rumahnya pun harus diperkuat dengan lingkungan. Jadi dari sekolah akan bersinergi dengan keluarga, keluarga juga bersinergi dengan lingkungan yang contohnya sering sekali ya, ayo perasaan di rumah gak pernah ada yang ngomong kasar deh. Kok pulang-pulang ada kosakata baru. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus dikolaborasikan. Ada yang gurunya juga misalnya, perasaan di sekolah ini ya kurang apa lagi sih? Semua satgas anti bullying juga nggak ada. Tapi kok kalau masih tahu temennya kasarnya minta ampun, dan saling cross check. Yang di sini sudah berusaha, yang di sini sudah berusaha, tapi kalau nggak nemu nggak akan optimal juga. Oke. Kemudian ini ada intervensi di setiap siklus hidup kehidupan. Yang kita lihat ada good mental health, ethics, dan juga mental healthy. Kalau misalnya teman-teman lihat, yang biru ini adalah dia yang seharusnya inline, individu yang sehat, kemudian distimulasi dengan baik. Contoh paling gampang adalah kalau teman-teman menanam, kayaknya dulu saya waktu SD atau SMP SMA juga pernah suruh nanam deh. Teman-teman bandingkan antara menanam kecambah dengan kapas yang misalnya dia kering, tinggal ini ya. Besok teman-teman pakai kapas yang dikasih air, dikasih unsur hara sedikit, yang subur yang mana? Yang dikasih air, dikasih unsur hara yang sama seperti siklus kehidupan kita. Kalau dia dipersiapkan dengan baik, dia akan baik. Tapi kalau teman-teman bibitnya bagus, kemudian lahannya nggak oke, dia tidak akan optimal. Apalagi kalau dia sudah tidak optimal seperti ini. Kalau yang merah ini, udahlah dia bibitnya memang memiliki kecenderungan tidak optimal. Ya, mudah-mudahan dengan analogi kecambah tadi lebih mudah ya. Bibitnya udah nggak bagus nih teman-teman. Tambahanlah teman-teman nggak punya lahan yang bagus juga untuk menanamnya. Udah selesai seperti itu. Ya, jadi harus diupayakan dari bibitnya sendiri dan juga dari lingkungan yang mengaruhi. Nah, kemudian ini adalah saya mungkin kalau teman-teman lebih taat yang sebelah kiri, P3LP. Yang pertama adalah P3LP bertujuan untuk mengurangi tingkat stres negatif sehingga mengurangi risiko munculnya masalah psikologis yang lebih berat. Ayo, aku biasanya menganalogikannya adalah P3K dengan P3LP, dok. Jadi contohnya, yang tadinya bukan cuma ya, tapi lebih ke arah tadinya kegores, khawatir, tapi dia segera tahu, kemudian segera mencari pertolongan. Selesai nih, kalau saya dia segera ditangani dari awal. Dia nggak akan tiba-tiba ada pushnya atau nanahnya, demam dan lain-lain, berhenti karena dia langsung mencari pertolongan. Pun demikian dengan teman-teman yang mulai merasa, kayaknya aku tuh
deh, kok sekarang aja ada masalah sedikit bisa teriak-teriak. Kok aku seperti ini? Justru salah satu tanda dia masih sehat jiwa adalah dia tahu kok dia tidak sedang baik-baik saja. Jarang dia nyuwun sewu, kalimat orang dengan schizofren menyadari kok dia schizofren. Ya, beda lagi kalau dia memang dia sehat jiwa. Kayaknya aku ada yang aneh deh, biasanya aku nggak semeledak-ledak ini, tarik ke belakang. Oh, ternyata aku mau ujian. Temanku yang lain kalau ujian kayak gitu juga nggak ya? Teman-teman ada nggak yang ujian dia tambah sensi? Ada nggak? Di tangan. Ini nunjuk sama enggak nggak ada, jadi gimana emosi kalian datang? Yang emosi siapa? Emosinya melonjak-lonjak? Teman-teman ya, itu adalah respons alamiah dari masing-masing orang ya, subjektif. Tetapi yang menjadi catatan adalah kalau misalnya tiba-tiba dia banting kursi, ketemu temannya nendang. Nah, itu kan ada hal yang iya sih, aku juga stres sih, tapi kayaknya nggak sampai lempar-lempar atau mau ketemu teman plok gitu ya. Enggak. Nah, jadi stresor ini adalah hal yang alami terjadi, tapi kita harus bisa kontrol juga. Kita punya kontrol atas diri kita sendiri kan. Teman-teman bisa nggak tahan kalau teman-teman pengen pukul orang? Bisa kan? Nah, kalau misalnya yang justru tidak bisa, ini yang harus menjadi aku kenapa ya? Kok sampai segini yang kata gitu. Nah, jadi ini adalah tadi yang bisa dilakukan untuk di sekolah, universitas, tempat kerja, komunitas. Makanya tadi ada beberapa peraturan dari teman-teman. Ini adalah prinsip P3LP, memperhatikan dan mendengarkan dan menghubungkan. Tadi yang masuk dalam telekonseling adalah untuk Bapak Ibu Guru ya. Tugas nanti yang sampai di lapangan adalah mengasah dua ini, memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Nah, kemudian ada hal-hal yang memang dia harus lanjut ke psikolog atau profesional lainnya. Nah, ini adalah pelaksanaan screening. Ini nanti untuk screening dan lain-lain bisa kita lewati. Oke, ini untuk data ya, karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Ini adalah DKI terkait pemenuhan. Nah, nanti ini harusnya ada psikolog klinis, tapi karena belum semua puskesmas ada, salah satunya jawabannya adalah dari telekonseling itu. Nah, saya mau masuknya ke sini saja nih teman-teman. Program P3LP bisa diberikan kepada siapa saja sih? Kepada semua orang yang membutuhkan bantuan ini. Orang yang terpapar stres tinggi berlebih, kemudian mendapatkan tekanan psikologis yang biasa namun merasa tidak berdaya, kemudian ODGJ yang merasa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Yang harus diingat, ODGJ kalau dia terkontrol dia juga sama seperti kita memiliki perasaan dan juga untuk berkolaborasi sehari-hari. Jadi kalau dia sedang dalam keadaan terkontrol dan dia merasa tidak baik-baik saja, boleh banget teman-teman, kamu kenapa? Obatnya udah diminum belum? Nah, coba kalau misalnya obatnya udah diminum tapi ini masih tetap berasa, nanti kamu coba hubungi psikiater kamu. Nah, sampai ke arah situ kita bisa membantu ya, tapi kita tidak membantu untuk mengobati atau memberikan terapi terapeutik. Kemudian di sini P3LP dapat diberikan oleh siapapun. Jadi teman-teman di sini boleh banget menjadi first aider. First aider baik untuk dirinya sendiri maupun membantu teman-temannya. Nah, kemudian tadi ya untuk mengasah dari P3LP ini sendiri. Nah, kemudian tadi P3LP ini letaknya ada di bagian paling dasar. Jadi teman-teman lebih ke arah memperhatikan, mendengarkan sekali lagi, kemudian yang terakhir menghubungkan. Tidak harus selalu selesai pada teman-teman. Contohnya KL tadi, kayaknya kalau berulang-ulang terus, kamu nggak bisa deh kalau cuma curhat sama aku. Kita ke guru BK yuk, kita ke kepala sekolah yuk. Nah, nanti juga guru BK dan kepala sekolah tidak harus berhenti di guru BK. Kalau memang itu sudah melebihi kewenangan sebagai guru BK, boleh tadi berkonsultasi dengan psikolog klinik yang ada di wilayah puskesmas, di wilayah kerjanya. Nah, ini ya, yang untuk konseling dasar ini teman-teman udah nggak masuk, yang kuning dan merah ini sudah ada treatment tersendiri. Nah, siapa saja sih yang akan menjadi sasarannya di sekolah ya? Untuk sekolah adalah di PAUD, TK, sekolah dasar, sekolah menengah, kampus, tempat kerja dan masyarakat. Di sini adalah kelompok yang jadi first aider semuanya. Jadi yang saya harus ingatkan, first aider ini adalah sistem. Tidak bisa hanya muridnya saja, tidak bisa hanya gurunya saja, tidak bisa hanya manajemennya saja. Contohnya kakak siapa? Nah, boleh. Kak Kartika, Talita. Nah, misalnya Kak Talita di tanda kutip dibully oleh temannya, tapi guru BPBK-nya misalnya belum terorientasi terkait ketika
misal ya, jadi belum seperti misalnya, Bu, tadi aku dibully, aku nggak suka. Halah, Talita ya udah sih, namanya juga anak muda, kayak gitu aja didengerin. Nah, padahal antara bully satu dengan bully yang ini memiliki apa yang kesan yang berbeda-beda. Nah, kalau teman-teman ada yang memang mereka punya ada yang sampai dibawa nggak bisa tidur berhari-hari. Kok dia ngomong kayak gitu sih? Kok tadi dia lihat aku sampai sebegitunya amat sih? Nah, ini bisa. Kemudian ibu ke saya menanyakan, emang Talita waktu tadi ngomong seperti itu apa yang Talita rasain? Ini Bu, saya Talita sudah pernah coba belum ngobrol sama si ini? Coba sudah pernah melakukan ini atau belum? Kemudian panggil tadi yang saya sebelum pada saat yang berbeda. Jadi lebih ke arah situ. Tapi ternyata enggak kok Bu, Talita aja tuh perasaannya mungkin ya kayak begitu. Sampai akhirnya ini sebetulnya yang memiliki masalah siapa yang ibu bisa berkonsultasi dengan psikolog klinik. Saya punya murid yang seperti ini. Jadi bagaimana apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Jadi lebih ke arah menunjukkan pada peristiwa yang terjadi di lingkungan kerja. Nah, ini dari masing-masing kerjanya. Nah, ini teman-teman mudah-mudahan suka ya. Semuanya boleh men-scan barcode nanti yang saya sampaikan di akhir. Ini ada pada masing-masing buku saku di setiap tahapan usia. Ini ada untuk PAUD dan TK, SD, SMP dan SMA. Kemudian ini untuk perguruan tinggi dan juga untuk di tempat kerja. Itu barcode-nya. Teman-teman bisa ambil dari buku sakunya. Ya, ini sudah. Nah, ini adalah contoh kopinya dan juga ini nanti harapannya dari teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota dan Puskesmasnya. Pada intinya kita nanti harapannya adalah membentuk 650.000 first aider yang ada di Indonesia, sehingga harapannya semua lingkungan baik sekolah, kampus, tempat kerja bisa menjadi tempat untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal. Nomor bully-bully, kemudian tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kalau sistemnya terbangun,